Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pertemuan kali ini kita masih dipertemukan dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Anak-anak yang ibu cintai, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari hadis tentang takwa, riwayat At-Tirmizi dari Abu Dzar. Tujuan yang akan dicapai pada materi hadis tentang takwa ini adalah yang pertama, anak-anak mampu mengamalkan sikap percaya diri dalam menjalankan kebenaran. Yang kedua, mampu menyebutkan arti hadis tentang takwa. Yang ketiga, mampu menghafalkan hadis tentang takwa. Yang keempat, mampu menjelaskan pengertian takwa. Yang kelima, mampu menjelaskan isi kandungan hadis tentang takwa. Yang keenam, mampu menuliskan hadis tentang takwa. Yang ketujuh, mampu mencontohkan perilaku takwa dalam kehidupan sehari-hari. Ayo anak-anak, dalam bab ini kita akan pelajari bersama apa yang dimaksud dengan takwa, kapan dan di mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjelaskan isi kandungan hadis tentang takwa. Nah, marilah bersama-sama kita membaca hadis tentang takwa. Cermati lafalnya dan tirukan bacaan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Itulah lafal hadis tentang takwa. Nah, anak-anak, sekarang kita mengamati arti dari hadis tentang takwa. An Abi Dzar qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Itulah terjemahan hadis tentang takwa. Untuk lebih bisa memahami hadis tentang takwa, marilah kita mendengar penjelasan tentang isi kandungan hadis tentang takwa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mengingatkan manusia untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para khatib pun dalam setiap khutbahnya selalu menganjurkan manusia untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nilai tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, takwa artinya patuh, taat atau menjaga. Sedangkan menurut istilah, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Dzar dari At-Tirmizi, terdapat 3 hal yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Yang pertama, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti ini anak-anak. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa hal tersebut akan membawa kebaikan bagi dirinya. Untuk melaksanakan perintah Allah tidak hanya sebatas salat, mengeluarkan zakat, puasa, dan haji saja. Namun, dengan belajar yang rajin, berbuat baik kepada sesama manusia, berbakti kepada orang tua, guru, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, menyayangi teman juga termasuk perbuatan yang mencerminkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang takwa di atas. Perlu anak-anak ketahui, contoh-contoh perbuatan tersebut hendaknya kita lakukan di mana saja kita berada, baik di tempat yang ramai maupun di tempat yang sunyi, baik ketika kita dilihat orang maupun saat sendirian ketika tidak ada yang melihatnya, dan tatkala sedih maupun ketika bahagia. Orang yang bertakwa juga menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa larangan itu jika dilanggar akan mendatangkan musibah bagi dirinya. Adapun hikmah-hikmah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya sebagai berikut. 1. Menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai persoalan. Yang ketiga, memperoleh rezeki dari jalan yang tidak terduga. Yang keempat, mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang terakhir atau yang kelima, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu penjelasan yang pertama tadi. Sekarang yang kedua, apabila kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang buruk, maka kita diperintahkan untuk mengiringinya dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik yang kita lakukan akan dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Manusia tidak ada yang sempurna. Setiap manusia pasti mempunyai kekurangan dan kesalahan. Yang ketiga, mengandung perintah agar kita bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Maksudnya, bergaul kepada kedua orang tua, saudara, guru, teman, tetangga harus dengan akhlak yang mulia. Kepada yang lebih tua, maka kita harus menghormati.
sedangkan kepada yang lebih muda kita harus menyayangi. Itulah tadi penjelasan tentang isi kandungan hadis tentang takwa. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.